berasal dari kata paternal yang artinya kebapaan atau sifat kebapaan. Maka tipe pemimpin paternalistis seperti seorang bapak dalam memimpin. Tapi masalahnya dia kemudian menganggap bawahannya manusia yang tidak dewasa. Oleh karena itu dia terlalu melindungi sehingga dia tidak memberikan kesempatan kepada bawahannya itu untuk mengambil keputusan. Sehingga dengan demikian bawahannya itu tidak bisa berkembang inisiatif dan daya kreasi. Dan seorang pemimpin tipe paternalistis itu seringkali menganggap dirinya yang paling tahu semuanya karena dia orang tua, dia bapak. Tipe yang berikutnya adalah tipe pemimpin karismatis. Contoh pemimpin karismatis yang terkenal itu kalau di Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Dia punya daya tarik yang besar dan punya banyak pengikut. Pemimpin karismatik seperti ini sangat jarang. Sehingga biasanya kalau muncul satu orang, itu pengikutnya bisa sangat banyak. Dan tidak ada yang tahu pasti dari mana mereka memiliki karisma. Apakah itu sesuatu yang genetik? Ada juga yang bilang mereka memperoleh karismanya ini dari sumber-sumber supernatural. Mungkin kalau kalian mengikuti ya pemberitaan di media massa beberapa waktu yang lalu itu sangat ramai pemberitaan tentang Sunda Empire, dan di situ ada pemimpin karismatik yang para pengikutnya itu setia sekali dan percaya sekali. Padahal bagi kita yang bukan pengikut, kita akan sangat heran gitu. Ada yang mengikuti dan banyak jumlahnya dan luar biasa. Ini sumbernya dari mana? Banyak yang bilang dari kekuatan supernatural. Kita tidak pernah tahu karena supernatural powers itu tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dipertanggungjawabkan juga, tetapi bahwa kenyataannya memang ada pemimpin yang menggunakan karismanya untuk menjalankan kepemimpinan untuk hal-hal yang baik, tetapi ada juga yang tidak. Ini yang merugikan dari tipe karismatik ini. Tidak ada kriteria khusus, tapi mereka hanya memiliki karisma itu, mereka lalu bisa menjadi seorang pemimpin. Dan tipe yang berikutnya adalah tipe demokratis. Mungkin tipe demokratis ini adalah tipe yang lebih ideal dibandingkan keempat tipe yang lain. Dia mendahulukan kepentingan kelompok dibandingkan individu. Dia juga menghargai bawahan dan pengikutnya. Dia sering menselaraskan antara kepentingan pribadi dan organisasi. Mungkin demokratis bisa mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan organisasi. Lalu pemimpin demokratis ini juga suka sekali menerima saran, pendapat, dan kritik ya. Dan dia biasanya akan follow up. Lalu pemimpin demokratis juga biasanya mentolerir kesalahan dan memberikan edukasi agar kesalahan itu tidak terulang. Dan dengan demikian dia tidak mengurangi daya kreativitas, inisiatif, dan prakarsa dari bawahannya. Jadi bawahannya kalau salah, itu dia tidak menghukum ya atau mengkritisi secara berlebihan, tetapi justru dia memberikan edukasi. Dan pemimpin demokratis dia menitik beratkan pada kerjasama untuk mencapai satu tujuan. Dia tidak mau bergerak sendiri walaupun mungkin dia sebenarnya berkapasitas yang cukup untuk itu ya. Dan pemimpin demokratis dia berusaha untuk menjadikan bawahannya menjadi lebih sukses daripada dia sendiri. Pada saat bersamaan, dia juga akan mengembangkan kapasitasnya sebagai pemimpin. Nah, setelah 5 tipe kepemimpinan ini dijelaskan, bagaimana menurut kalian? Tipe kepemimpinan yang mana yang paling baik? Dan pemimpin yang baik itu yang menjalankan tipe kepemimpinan yang mana? Mungkin sebagian besar dari kalian akan memilih tipe yang kelima ya, yang demokratis. Atau mungkin ada yang lebih senang dengan tipe pemimpin yang paternalistis, kebapaan. Atau mungkin ada yang senang dengan tipe karismatik, tipe yang membius gitu. Kalau kita mendengarkan pidato-pidatonya, biasanya kita akan sangat terpesona karena mereka ini biasanya juga pandai berbicara. Tapi menurut saya memang yang paling ideal adalah tipe yang kelima, tetapi dalam sejumlah situasi tidak semua orang bisa menjalankan tipe kepemimpinan demokratis ini. Dan begitu juga dengan kita semua ya, ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita mungkin perlu memadukan beberapa tipe kepemimpinan ya. Lalu sebenarnya pemimpin yang baik itu syaratnya apa aja? Banyak ya syaratnya, tapi kita akan melihat beberapa saja.
Pemimpin yang baik harus punya pengetahuan umum yang luas. Dia juga secara mental dia berkembang. Jadi bukan seorang yang picik, seorang yang kekanakan, atau bahkan seorang yang egois. Pemimpin juga harus punya rasa ingin tahu yang tinggi demi mengembangkan organisasinya. Jadi kalau dia apatis, maka dia tidak berkembang. Organisasinya pun otomatis tidak berkembang. Dia juga harus memiliki daya analitis dan daya ingat yang kuat. Dan dia mempunyai kapasitas integratif ya. Artinya dia mampu untuk berintegrasi dengan semua pihak yang mendukung pelaksanaan program kerja organisasinya. Seorang pemimpin yang baik juga harus terampil berkomunikasi dan mengajar. Tadi kita sudah singgung. Jadi dia ini harus bisa berkomunikasi, terutama dengan orang-orang yang dia pimpin. Dan dia harus mampu mengajar mereka untuk melakukan tugas mereka masing-masing dengan baik. Dan dia juga harus memiliki personalitas dan objektivitas. Artinya dia menghargai semua orang secara personal, bawahannya terutama, dan dia objektif dalam melihat kondisi-kondisi mereka. Dia seorang pragmatis juga, bisa menyelesaikan dengan keadaan yang pragmatis yang sedang terjadi. Jadi dia tidak boleh kaku, tapi dia harus bisa melihat kondisi yang ada. Dan kondisi yang ada ini, dia juga harus bisa menatanya di dalam kerangka mengatur prioritas. Dia harus punya naluri untuk memberikan prioritas yang tepat kepada sesuatu masalah. Pemimpin yang baik juga harus seorang yang sederhana, jadi tidak terlalu banyak mau ini itu, tetapi dia seorang yang punya kepribadian dan kemauan yang sederhana, yaitu untuk melaksanakan program dari organisasinya. Namun pemimpin yang baik kerap kali tidak dihubungkan dengan dua hal yang terakhir ini ya, berani dan tegas. Orang lebih suka pemimpin yang kelihatannya lunak, kelihatannya tidak terlalu tegas, kelihatannya selalu mau berkompromi. Tapi pemimpin yang baik seharusnya pemimpin yang tegas, pemimpin yang berani. Dia bisa tegas ke dalam organisasinya, berani keluar. Jadi dia mau memperjuangkan organisasinya, kepentingan dari pengikut-pengikutnya, karena dia memiliki keberanian dan ketegasan ini. Ada banyak sekali sifat-sifat pemimpin yang baik, syarat-syarat untuk menjadi pemimpin yang baik, tapi keseluruhannya itu dibutuhkan untuk melakukan pengambilan keputusan, karena pemimpin ini tugas utamanya adalah membuat keputusan di dalam organisasi. Tidak ada pemimpin yang baik kalau tidak didukung oleh bawahan atau staf atau pengikut yang baik juga. Jadi seorang pemimpin yang baik kalau dia tidak memiliki bawahan yang baik akan sulit menjalankan kepemimpinan yang baik. Itu sebabnya kita juga harus mengetahui bahwa ada peranan dari bawahan, staf atau pengikut di dalam melaksanakan sebuah manajemen organisasi. Ada dua kelompok bawahan ya, yaitu ada kelompok yang tugasnya adalah menerjemahkan tugas pokok menjadi aktivitas operasional. Nah, kelompok kedua ini adalah yang kelompok operasional tadi, yang mereka mengerjakan kegiatan-kegiatan operasional itu tadi ya. Dan juga mereka harus memiliki mekanisme kerjasama yang harmonis dengan semua pihak. Nah, ini adalah tugas-tugas bawahan. Biasanya di dalam organisasi, itu mereka kerjanya mengumpulkan data, interpretasi data, lalu bukan cuma mengumpulkan data, mereka juga harus mengusulkan alternatif tindakan. Jadi sebagai bawahan atau sebagai yang dipimpin, kerjanya bukan kerjaan pasif, tapi mereka juga sudah harus mempunyai ide tentang apa yang harus dilakukan. Untuk bisa memperoleh alternatif tindakan itu, mereka perlu melakukan diskusi-diskusi, mempersiapkan dokumen-dokumen. Mereka juga mungkin pada tahapan tertentu perlu membantu mengawasi dan evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan ya di bidang-bidang mereka masing-masing. Mereka juga harus bisa berkoordinasi satu dengan yang lain. Jadi jangan sampai kegiatannya itu bertabrakan atau tumpang tindih. Dan bawahan yang di tingkat menengah, mereka juga harus bisa memberi informasi dan saran kepada tenaga operasional di tingkat yang lebih rendah ya, untuk bisa mendelegasikan tugas-tugas kepada tenaga operasional ini. Adanya staf dalam manajemen itu bisa menunjang
kegiatan bisa jalan dengan efisien dan ekonomis karena masing-masing dengan keahliannya, mereka melaksanakan tugas di bidang masing-masing. Seorang pemimpin sangat terbantu ketika dia harus mengambil keputusan atau ketika dia harus mengerjakan sejumlah program kegiatan. Namun memang adanya staf di dalam organisasi ini akan mengakibatkan juga penambahan biaya, juga ada hubungan kerja yang lebih kompleks kalau ada beberapa bidang, akhirnya harus koordinasi antar bidang, lalu bisa terjadi instruksi ganda. Jadi tenaga operasional ini bisa jadi mereka bekerja di lapangan untuk satu kegiatan, lalu mungkin pimpinan tingkat menengah dari bidang yang satu datang, misalnya dari bidang keuangan mengatakan kalian harus kerja sampai selesai jam kerja misalnya, supaya kalian bisa dibayar. Tetapi dari bidang teknis misalnya datang dan mengatakan bahwa kalian begitu selesai mengerjakan pekerjaan ini sudah bisa berhenti karena sudah selesai itu. Nah, bisa jadi ada instruksi ganda kayak begini yang akan membingungkan tenaga operasional di lapangan. Dan ini juga berdampak kepada pengambilan keputusan, akhirnya bisa menjadi lebih lambat. Manfaat dari bawahan juga salah satu adalah bisa dilakukan pelimpahan wewenang. Jadi pemimpin yang baik itu bukan berarti dia kerjakan semuanya sendiri, tapi dia juga tahu bagaimana bisa memberikan delegasi wewenang kepada orang-orang yang dipimpinnya dengan tepat. Wewenang itu sendiri adalah kekuasaan untuk menggunakan sumber daya dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, di dalam pelimpahan wewenang itu ada 3 unsur, yaitu wewenangnya sendiri, tanggung jawabnya, dan pertanggungjawaban atau authority, responsibility, dan accountability. Pendelegasian wewenang itu berarti ketika wewenang sudah didelegasikan, maka tanggung jawab terhadap hasil dari pendelegasian wewenang tersebut berpindah kepada yang menerima delegasi wewenang tadi. Tapi yang diperoleh itu hanya wewenangnya. Jadi yang dia harus pertanggungjawaban itu adalah wewenangnya. Anda misalnya diberikan wewenang untuk memimpin teman-teman paduan suara, berlatih menyanyi, maka yang harus Anda pertanggungjawaban bahwa Anda melatih teman-teman paduan suara itu bernyanyi, tetapi Anda tidak bertanggung jawab terhadap paduan suara itu menang lomba atau tidak menang lomba. Jadi yang Anda tanggung jawab itu adalah wewenangnya. Jadi yang didelegasikan itu wewenang, bukan tanggung jawab. Ada beberapa pimpinan yang memang enggan memberikan pendelegasian wewenang, tapi harus melakukannya dalam rangka menjalankan kepemimpinan yang baik, oleh karena adanya berbagai keterbatasan, seperti keterbatasan waktu, perhatian, personal atau pribadi, dan keterbatasan tenaga, bahkan keterbatasan kemampuan dan manajemen. Jadi di organisasi-organisasi besar, misalnya ya kalau direktur dari organisasi seperti PT Jarum, itu dia tidak mungkin ya bisa memperhatikan sampai stafnya yang ada di Kupang. Ada keterbatasan, sehingga itu didelegasikan kepada pimpinan yang di Kupang. Tanpa delegasi wewenang seperti ini, tidak mungkin organisasi itu bisa jalan dengan baik. Kalau mereka mau melaksanakan pendelegasian wewenang, maka mereka harus memiliki beberapa sikap, yaitu mereka harus memiliki personal resitiveness. Jadi mereka bisa menerima keberadaan dari bawahan yang diberikan wewenang ini tadi. Itu mereka juga harus benar-benar melepaskan wewenangnya. Jadi jangan sampai dia memberikan delegasi wewenang, tapi dia masih terlalu banyak turut campur, itu berarti dia tidak ada willingness to let go. Untuk delegasi wewenang memang ada risiko bahwa yang menerima wewenang bisa saja melakukan kesalahan. Jadi dia ketika mendelegasikan, dia sudah harus punya kemauan atau willingness untuk membiarkan yang menerima delegasi wewenang itu untuk bisa melakukan kesalahan ya secara terbatas. Lalu pendelegasian wewenang juga menuntut si pemimpin untuk bisa punya willingness to trust subordinate, artinya pimpinan mempercayai bawahannya dan menganggap bahwa bawahannya itu sudah cukup matang. Lalu yang terakhir adalah willingness to establish and exercise broad control. Jadi pimpinan itu harus bersedia melatih dan mengawasi bawahannya yang menerima delegasi wewenang, tapi bukan mengambil alih. Jadi delegasi wewenang adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kepemimpinan, tetapi harus dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal tertentu.
Dan kadang-kadang yang menjadi penghalang sehingga pemimpin tidak mau melakukan delegasi wewenang itu adalah rintangan-rintangan yang bersifat bisa psikologis dan organisatoris. Psikologis misalnya ya pemimpin menganggap dia yang paling baik, tidak ada bawahan yang cukup baik untuk bisa melaksanakan tugas yang ingin dia delegasikan. Juga ada pemimpin yang sebenarnya tidak lebih baik dari bawahannya, tetapi dia dominan, dia ingin menguasai semua aktivitas perusahaan. Dan ada juga yang memang tidak mau delegasi karena tidak mau menanggung risiko kalau bawahannya membuat kesalahan. Tapi jangan sampai tidak mau memberikan delegasi wewenang karena pimpinan itu tidak mau bawahan itu bisa terlihat lebih mampu dari dia. Yang sampai ketika bawahannya berhasil melaksanakan wewenang yang diberikan, lalu pimpinan ini merasa kalah. Ini hal yang salah, tapi seringkali memang merintangi atau menghalangi delegasi wewenang. Rintangan organisatoris salah satunya yang paling sering adalah memang sulit membuat batas tentang tanggung jawab. Kadang-kadang yang menerima delegasi ini juga tidak tahu wewenangnya itu sampai mana. Contohnya menerima delegasi hanya untuk melatih, tapi mungkin ketika dia melatih lalu ada yang tidak ikut latihan atau terlambat, maka dia menghukum atau bahkan mungkin dia memberhentikan. Ini sebenarnya melebihi dari batas tanggung jawab. Tapi memang kadang-kadang sulit juga. Dia bagaimana bisa melatih dengan baik kalau mereka tidak datang tepat waktu. Delegasi itu bukan berarti ambil semua wewenang dan memberikan kepada bawahan. Delegasi itu adalah pada sub-sub kegiatan tertentu. Tapi ingat bahwa itu hanya wewenangnya saja dan pemimpin tetap bertanggung jawab. Akhirnya kita sampai di penghujung paparan saya. Ada beberapa kutipan penting yang saya ingin kalian maknai kembali. Semuanya saya tarik dari materi kita hari ini. Yang pertama, setiap orang saja terlahir dengan bakat sebagai pemimpin. Namun tidak ada yang pernah tahu jika tidak diasah dan dikembangkan. Jadi intinya, kalau ada kesempatan, semua kalian tanpa terkecuali harus mengasah dan mengembangkan kemampuan menjadi pemimpin. Jangan disuruh memimpin, tolak sana, tolak sini. Jangan disuruh berbicara di depan kelas, sebagai pemimpin langsung menolak. Itu kalian membuang kesempatan. Kalian mungkin tidak tahu bahwa kalian sebenarnya punya bakat, tapi karena tidak mau mengambil kesempatan untuk mengasah dan mengembangkan, akhirnya kalian seumur-umur hidup tidak pernah jadi pemimpin. Itu satu kerugian yang luar biasa besar. Lalu, kalau kalian jadi pemimpin, harus menyadari betul bahwa seorang pemimpin disebut pemimpin karena ada orang yang dipimpin. Dan kepada mereka inilah dia harus menunjukkan hatinya. Jadi apa yang dilakukannya di dalam kepemimpinannya harus dia menyadari kepentingan, dia harus mendahulukan bahkan kepentingan dari mereka yang dia pimpin. Lalu pemimpin sejati tidak diangkat tetapi diakui. Kita jangan pegang kedudukan formal kita sebagai ketua HMJ atau sebagai ketua BM, tetapi kita harus memimpin dengan begitu baik sehingga kita diakui oleh teman-teman kita sebagai pemimpin. Jadi kita tidak mengandalkan SK dari dekan atau dari wakil dekan atau dari Kepro, tapi kita mengandalkan pengakuan teman-teman karena kita menunjukkan bahwa kita memang pemimpin yang sejati. Lalu pemimpin yang baik itu pasti berasal dari bawahan yang baik. Ia pandai memimpin dari hasil belajar dipimpin. Jadi ketika kalian sedang dipimpin sebagai mahasiswa, kalian jadilah orang yang bisa dipimpin, orang yang bisa menerima pengarahan, terbuka terhadap arahan-arahan, sehingga kalian menjadi orang-orang yang bisa dipimpin, bisa diatur. Ketika kalian bisa diatur atau kalian bisa dipimpin, maka di situ kalian belajar banyak untuk nanti kalian sendiri bisa memimpin dengan baik. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Materi saya hari ini sampai di sini. Saya mengucapkan banyak terima kasih sudah mengikuti, mempelajari bersama materi ini melalui video pembelajaran ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat belajar di Undana. Kampus ini sudah menghasilkan banyak pemimpin dan saya berharap kalian juga nanti akan menjadi salah satu pemimpin.